Blue Silvergrass benar-benar tahan lama. Blue Silvergrass yang menyusun Spiderweb Restraint bahkan lebih tangguh. Mengandalkan output kekuatan roh penuhnya, pertahanan Tangsan terhadap pihaknya kedap air. Namun, tidak peduli seberapa tahan lama, Blue Silvergrass masih hanya tanaman merambat dan daun. Kekuatan kemampuan fusi roh yang digunakan oleh kekuatan gabungan dari dua Master Roh peringkat 40 tidak kalah dengan kemampuan roh dari Master Roh peringkat 60. Drifting Snow tidak memiliki kekuatan dampak tirani seperti Hell White Tiger, tetapi melampauinya dalam daya tahan. Di tengah-tengah rasa sakit gigi dan suara gerinda yang menusuk telinga, Spiderweb Restraint yang lengket dan keras sudah mulai menunjukkan tanda-tanda patah. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memotong di setiap sudut pertahanan Tangsan seperti penggiling daging. Dan di bawah kepingan salju yang lebih tajam dari pisau, lapisan pertahanan terluar dengan cepat dipotong, dihancurkan. Apa yang harus dikikis oleh Drifting Snow selanjutnya adalah kemampuan cincin roh 10.000 tahun Tangsan, penjara perak biru. Ketika Tangsan baru saja mempelajari penjara perak biru, paling-paling dia bisa menggunakan 7 sekaligus. Dalam hal ketahanan, penjara perak biru lebih rendah daripada pengekangan jaring laba-laba, tetapi menang karena dapat langsung muncul di posisi lawan, dan juga dapat digunakan untuk kontrol kelompok. Seiring dengan kultivasi Tangsan dari Tri Aperture Governing Heart secara bertahap matang, keterampilannya dalam menggunakan kemampuan roh keempat ini juga meningkat. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan cincin roh 10.000 tahun, dan ada lebih banyak cara untuk memanipulasinya daripada Spiderweb Restraint. Alasan Tangsan dapat sepenuhnya menggunakan lebih dari 10 penjara perak biru bukanlah karena kekuatan rohnya telah meningkat banyak, melainkan karena kekuatan rohnya dilepaskan lebih akurat setiap kali dia menggunakan kemampuan roh ini dalam pertempuran nyata. Dengan kata lain, penjara perak biru yang mungkin tampak persis sama, sebenarnya bisa memiliki efek yang sama sekali berbeda. Semakin banyak kekuatan roh yang digunakan semakin tahan lama, menggunakan lebih sedikit kekuatan roh membuatnya lebih lemah. Mengatur kekuatan penjara perak birunya sendiri sesuai dengan perbedaan lawan bisa sangat menghemat kekuatan roh Tangsan. Akibatnya, ketika menemukan lawan memiliki kemampuan fusi roh, Tangsan masih bisa membuat beberapa penjara perak biru untuk melindungi semua orang. Ini sudah menjadi kekuatan penuhnya. Kepingan salju yang tampaknya rapuh bersentuhan dengan lapisan terluar penjara perak biru. Tanpa diduga, penjara perak biru yang kaku jauh lebih baik dalam menahan efek pemotongan salju melayang daripada penahan jaring laba-laba yang fleksibel. Fleksibilitas takut akan ketajaman. Ketajaman ditakuti ketegasan. Mungkin ini penyebabnya. Jika seseorang bisa melihat ekspresi Sui Bing Er di dalam pilar cahaya biru sekarang, mereka pasti akan menemukan bahwa itu menjadi sangat tidak sedap dipandang. Meskipun dia sudah memperkirakan Tangsan cukup tinggi sebelum kompetisi ini, kemampuan beradaptasi dan reaksi Tangsan masih membuatnya terkejut. Kemampuan fusi roh Drifting Snow dikelola oleh Sui Bing Er. Oleh karena itu dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan ketika kepingan salju menyerang. Dia telah melihat Tangsan menciptakan 7 lapis penjara perak biru. Meskipun lapisan pertama sudah ditembus sekarang, Sui Bing Er menemukan bahwa jika terus seperti ini, pada saat kekuatan rohnya dan Suewu habis, mereka mungkin masih belum bisa mematahkan formasi pertahanan Tangsan. Kemampuan roh 10.000 tahun benar-benar tidak biasa. Meskipun itu adalah tipe kontrol, kekuatan pertahanannya benar-benar bisa mencapai tingkat ini. Tampaknya meskipun penjara perak biru tidak mencolok, kepraktisannya bisa membuat orang terdiam. Setelah menggunakan kemampuan fusi roh, jika mereka masih tidak bisa memenangkan pertandingan ini, lalu bagaimana mungkin Akademi Skywater memiliki peluang untuk menang ketika menghadapi Akademi Shrek yang lebih kuat di masa depan? Sebuah teriakan Phoenix bergema dari dalam pilar cahaya biru. Tangsan hanya merasakan tekanannya berkurang, saat tornado pemotongan kepingan salju melonjak lebih tinggi ke udara. Merasakan tekanan mental yang bahkan lebih hebat setelah mendengar tangisan Phoenix yang jernih dan merasakan tekanan dari serangan itu, Tangsan tiba-tiba tersadar. Ice Phoenix, roh Sui Bing Er itu sebenarnya adalah roh tingkat pertama, Ice Phoenix. Tidak heran kontrol kemampuan rohnya begitu kuat, tidak heran dia bisa memiliki kemampuan fusi roh. Dia benar-benar memiliki roh yang sangat kuat secara tirani. Keduanya adalah burung Phoenix, Ice Phoenix tidak kalah dengan Fire Phoenix milik Huowu. Roh-roh ini adalah dua ekstrim, tetapi keduanya adalah eksistensi tingkat pertama. Dalam kekuasaan, Sui Bing Er bahkan sedikit lebih kuat dari Huowu. Tapi dia juga memiliki pasangan untuk kemampuan fusi roh, Suewu. Di udara, kepingan salju berkumpul, secara bertahap membentuk Phoenix biru besar sepanjang 7 meter. Berbeda dari kemampuan roh keempat yang digunakan Huowu hari itu, Phoenix S ini tampak sangat jelas, seolah-olah besar. Mata cerah, bulu ekor panjang,
penampilannya menyentuh. Phoenix biru yang sangat indah jatuh dari udara, dan tanpa gembar-gembor, itu menjadi cahaya biru es, melayang ke bawah. Gerakannya tidak cepat, tetapi tanpa maju, kepingan salju yang melayang di udara membuat tubuhnya semakin besar. Sebuah desahan teredam bergema dari dalam penjara perak biru, dan pemandangan aneh muncul. Penjara perak biru yang tersisa tiba-tiba tenggelam kembali ke tanah, lapis demi lapis. Bahkan rumput perak biru pelindung terakhir diam-diam ditarik oleh Tang San. Dipimpin oleh Dai Mubai, selain Tang San, 6 yang tersisa dengan cepat berlari dari panggung saat Ice Phoenix mendekat. Hanya Tang San yang tersisa di atas panggung. Dibandingkan dengan Ice Phoenix sepanjang 7 meter, Tang San tampak tidak signifikan, karena cahaya biru yang menyilaukan benar-benar menerangi platform. Saat ini, bahkan para penonton yang mendukung Akademi Shrek, mendukung Tang San, tidak percaya bahwa mereka dapat memenangkan pertandingan ini. Yang kurang dipahami para penonton adalah mengapa Tang San benar-benar menghapus pengaturan pertahanannya sendiri ketika lawan hampir menyerang. Orang-orang dengan sedikit pengetahuan tentang roh juga dapat melihat itu sekarang, bahkan jika Tang San masih memiliki kekuatan roh yang tersisa, itu sama sekali tidak banyak. Dalam kondisinya saat ini, apa yang masih bisa dia lakukan? Tang San tidak ingin kebobolan pertandingan. Dia bisa melakukannya, bagaimanapun juga itu tidak akan mempengaruhi hasil kualifikasi. Tapi dia tidak mau. Tanpa alasan selain itu dia tidak mau menerima kekalahan. Ice Phoenix yang meluncur di udara berhenti, dan suara marah Sui Bing Er ditransmisikan dari cahaya biru. Kamu mau mati? Cepat pergi, aku tidak akan bisa mengendalikannya. Dia sudah habis-habisan, dan dia sudah tidak bisa mengendalikan energi dari Ice Phoenix yang kental. Wajah Tang San menunjukkan sedikit ekspresi tersenyum, dalam hati berkata, gadis ini benar-benar baik hati. Hanya saja, saya tidak bisa kalah. Datang. Suara robekan datang dari belakang punggung Tang San, saat 8 tombak panjang hitam ungu yang ganas didorong keluar. Setiap tombak berkilauan bergantian dengan cahaya biru dan merah, tombak-tombak itu menjulur tajam ke kedua sisi. 8 titik tajam menusuk tajam ke tanah, mengangkat tubuh Tang San. Itu adalah 8 tombak laba-laba. Ice Phoenix sudah di luar kendali, jatuh dari langit, energi yang luar biasa mengalir turun. Aliran dingin meledak, lama terkunci sepenuhnya di Tang San. Kemampuan fusi roh Drifting Snow sangat kuat. Saat digunakan, itu akan langsung mengunci lawan. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. 8 Spider Lunge membungkuk tajam, sebelum menembak lagi, mengirim Tang San melonjak ke udara seperti bola meriam. Dia, secara tak terduga mengabaikan aliran dingin, menerobos Ice Phoenix dan energi yang terkunci, naik lebih dari 20 meter ke udara. Panggung sudah tertutup es, langsung tertutup lapisan kilau biru. Saat berikutnya, dengan gemuruh keras, itu benar-benar runtuh. Bahkan beberapa anggota Akademi Skywater yang tersisa dengan kemampuan elemen air bergegas untuk melompat saat itu mulai jatuh. Ini bisa dikatakan sebagai adegan yang paling merusak sejak awal kualifikasi, dan juga yang paling mempesona. Sayangnya, itu tidak berhasil mencapai target yang diinginkan. Munculnya 8 Spider Lunge membuat Tang San merasa penuh energi lagi, didukung oleh kekuatan tulang roh eksternal. Ketika dia jatuh dari belakang, 8 Spider Lunge sudah diam-diam mundur ke punggungnya. Seluruh Heaven Door Great Spirit Arena yang luas sudah tertutup lapisan es yang tipis. Hembusan demi hembusan dingin membuat ekspresi penonton menjadi kaku. Berdiri di reruntuhan panggung, Sui Bing Er berhasil berdiri dengan dukungan Sue Wu. Melihat Tang San jatuh dari langit, ada ledakan kesedihan di matanya. Dia tidak mengerti bagaimana hal seperti ini akan terjadi. Bagaimana kemampuan fusi rohnya dan Sue Wu, yang semakin menambah kekuatan rohnya sendiri, tidak mampu mengalahkan lawan yang mendarat dengan lembut. Dinginnya salju yang melayang sudah cukup untuk membuat siapapun melambat. Dalam sepersekian detik sebelumnya, suhu di atas panggung telah turun ke tingkat yang menakutkan, dan selanjutnya menambahkan kontrol aliran dingin. Dia menolak untuk percaya bahwa Master Roh manapun di bawah peringkat 60 dapat menerobos dan melarikan diri dari jangkauan serangannya. Tapi, pria itu telah mencapainya. Gerakannya tampak mudah, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Tetapi hanya Sui Bing Er sendiri yang tahu betapa sulitnya melarikan diri dari salju yang melayang. Wajah kedua wanita muda itu sekarang pucat, cerukan kekuatan roh membuatnya sangat sulit bagi mereka untuk berdiri. Tang San sudah mendarat di reruntuhan, dan langkah demi langkah berjalan ke arah mereka. Meskipun fluktuasi kekuatan rohnya sudah lemah, selama dia memikirkan kemampuan bertarung jarak dekat yang dia tunjukkan sebelumnya,
Sui Bing Er tahu tidak mungkin baginya dan Suewu untuk mengalahkannya. Sekarang, hanya 3 orang yang masih tersisa di atas panggung. Hasilnya sudah diselesaikan. Tidak bisakah kamu memberitahuku bagaimana caranya? Sui Bing Er berkata dengan agak pahit. Tang San berhenti 3 meter di depan kedua wanita itu. 8 tombak laba-laba yang tampak mengkhawatirkan telah ditarik bahkan sebelum orang bisa melihatnya dengan jelas. Tapi, dia tahu bahwa dalam pertandingan ini, dia masih kalah. Setelah didorong oleh lawan untuk menggunakan Eight Spider Lunge yang seharusnya hanya muncul di final, dia yakin orang-orangnya sudah kalah. Memperoleh kemenangan dalam pertandingan ini bukanlah kontribusi dari Eight Spider Lunge, juga bukan kontribusinya. Itu adalah efek dari mengambil 2 ramuan harta abadi itu. Penempaan aprikot berharga infernal serta rumput es misterius oktagonal membuatnya benar-benar kebal terhadap semua energi dingin dan panas. Jika Sui Bing Er telah menggunakan kemampuan fusi roh atribut lain, maka pada saat itu, ketika Tang San sudah kehabisan kekuatan roh, dia tidak akan bisa menang bahkan jika dia menggunakan Eight Spider Lunge. Karena itu, di dalam hatinya, dia percaya bahwa dia telah kalah. Dia tidak kehilangan kekuatan, melainkan dalam kemampuan beradaptasi dan pandangan ke depan. Kemenangan terus-menerus membuat anggota tim Akademi Shrek sulit untuk tidak bangga, dan bahkan Tang San tidak terkecuali. Bagaimanapun, dia masih manusia, dan dia rentan terhadap emosi seperti orang lain. Sebelum pertandingan hari ini, dia telah menggambar tanda sama dengan antara Skywater Academy dan Blazing Academy. Tetapi siapa yang menyangka bahwa kendali Sui Bing Er benar-benar dapat menahannya seperti itu, dan bahkan memiliki kemampuan yang luar biasa seperti kemampuan fusi roh. Dihadapkan oleh pertanyaan Sui Bing Er, Tang San tidak menyembunyikannya. Dia tidak hanya mengira dia kalah karena dirinya sendiri, tetapi juga karena kebaikan Sui Bing Er. Saat itu sebelum Ice Phoenix turun, dia bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Sui Bing Er. Itu bukan kekhawatiran akan kemenangan dan kekalahan, melainkan kekhawatiran yang sebenarnya bahwa dia akan terluka. Saya mampu kekebalan es. Karena itu, kemampuan Anda tidak dapat menahan saya. Tang San menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. 2 pasang mata yang indah mengawasinya dengan penuh perhatian, jejak kepahitan di sudut mulut Sui Bing Er. Lalu bagaimana kamu ditahan olehku sebelumnya? Sui Bing Er mau tidak mau bertanya. Jika kemampuan roh pertamanya, Ichebin, efektif di Tang San, lalu kenapa kunci Ice Phoenix tidak? Tang San tertawa pahit. Kekebalan es dan api saya hanya efektif pada energi. Bentuk substansial dan kejutan energi masih akan melukai saya. Ikatan es Anda memiliki bentuk padat, bukan bentuk energi, tentu saja saya akan tertahan. Hanya saja rasa dingin di dalam tidak akan melukaiku. Kami kalah. Namun mau mengakuinya, Sui Bing Er masih dengan susah payah mengucapkan kata-kata ini. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, itu harus menjadi kerugian kita. Kesalahan saya yang menyebabkan kesimpulan ini. Ketahanan es dan api saya tidak berasal dari kultivasi. Saat ini, wasit sudah mendekat dengan hati-hati. Bahkan jika dia seorang pejabat dengan kekuatan peringkat 50 sesuatu, saat ini dia masih agak khawatir. Generasi muda saat ini benar-benar terlalu ganas. Jika kebetulan mereka masih memiliki beberapa keterampilan yang belum mereka gunakan, dia sendiri mungkin juga terlibat. Jadi, wasit melihat kedua sisi. Tang San dan Sui Bing Er mengangguk bersamaan, berbicara serempak, aku kalah. Wasit bingung melihat keduanya, kamu. Tang San berbicara lebih dulu, pertandingan ini seri. Kedua pihak kami telah kehabisan kekuatan roh kami. Kami tidak bisa melanjutkan pertandingan. Wasit kemudian tiba-tiba mengerti. Bahkan jika pertandingan imbang jarang terjadi, itu tetap tidak pernah terdengar. Segera, dia menyatakan bahwa pertarungan antara Akademi Shrek dan Akademi Skywater berakhir seri. Dia bisa menang dan tidak. Ini adalah peringatan keras Tang San untuk dirinya sendiri. Kualifikasi hanyalah permulaan, masih ada kompetisi peringkat, serta kualifikasi di mana kekuatan akan berdiri seperti pohon di hutan. Menemukan kekurangannya sekarang selalu lebih baik daripada menemukannya di kemudian hari di turnamen. Bagaimanapun, final adalah kompetisi knockout, tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi di sana. Para penonton tidak diragukan lagi kecewa, mayoritas penonton mendukung Akademi Shrek tetapi tidak dapat melihat mereka mengambil kemenangan di pertandingan final membuat banyak orang agak kritis. Terutama suara-suara yang meragukan apakah Akademi Shrek telah mengirimkan kekuatan penuh mereka bergema dari segala penjuru. Kembali ke tempat istirahat,
Tang San memakan sosis pemulihan yang diserahkan Oscar. Maaf, itu kesalahan saya. Saya meremehkan lawan sejak awal pertandingan, dan tidak bisa memberikan taktik yang relevan, yang menyebabkan kepasifan kami di kemudian hari. Dai Mubai menepuk bahu Tang San. Saudaraku, apa yang kamu lakukan mengatakan ini? Lebih penting kita menemukan akar kekalahan. Jangan lupa, kita masih muda, dan saat ini kita masih bisa berdiri untuk dikalahkan. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik, tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Ma Hongjun mengambil kesempatan untuk mendekat, menyeringai, kakak ketiga, jangan tertekan. Ini karena saudara-saudaramu tidak memilikiku di sana. Jika saya ada di sana, bagaimana mungkin wanita cantik itu sombong? Lain kali biarkan mereka mengenal api Phoenix saya. Apa yang disebut, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Selain itu, kami masih tidak kalah. Anda juga tidak keluar semua. Tidak. Sebenarnya, bukan hanya kamu, bahkan Dai Mubai, Xiao Wu dan yang lainnya juga tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Kami masih membutuhkan Anda untuk memimpin semua orang untuk menjadi juara utama. Dai Mubai mengangkat tangannya dan menepuk kepala Fatih, kamu sangat mampu? Baiklah, kalau begitu lain kali kamu naik sendiri, kami akan melihat bagaimana kamu sendiri memanggang 7. Ma Hongjun menggosok kepalanya. Berkata salah, jangan salahkan aku karena menghibur saudara ketiga. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan, kata-kata ini sangat tepat. Ada 1 bulan untuk kompetisi peringkat. Ini banyak waktu bagi kalian semua untuk menemukan kekurangan kalian sendiri. Grandmaster sudah datang sebelum ada yang memperhatikan, tatapannya jatuh pada Tang San, menatapnya sambil tersenyum. Guru. Dihadapkan oleh tatapan Grandmaster, Tang San menundukkan kepalanya. Grandmaster berjalan ke sisinya, 1 tangan bertumpu di bahunya. Sebenarnya, hasil pertandinganmu hari ini bahkan lebih baik dari kemenanganmu. Saya selalu mengatakan bahwa pertarungan nyata adalah cara terbaik untuk memeriksa kemampuan Anda sendiri. Hanya dengan pertempuran konstan, menghadapi lawan yang berbeda, Anda akan tumbuh lebih cepat. Panggilan guru roh datang dalam berbagai variasi yang aneh, tidak ada yang tahu musuh seperti apa yang akan Anda hadapi dalam pertempuran berikutnya. Yang dapat Anda lakukan adalah meningkatkan pengalaman Anda dengan menghadapi Master Roh yang berbeda. Tak satu pun dari Anda kekurangan bakat sebagai Master Roh, dan lawan yang Anda temui di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental juga merupakan tokoh generasi muda yang terkenal. Pertandingan ini hanyalah bagian dari hidup Anda masih memiliki jalan panjang untuk berjalan. Selama Anda mendapatkan sesuatu, kemenangan atau kekalahan adalah konsekuensi kecil. Ya, Grandmaster. Semua siswa menjawab sebagai satu. Ekspresi mereka yang sebelumnya agak berbeda sekali lagi menjadi bulat. Untuk beberapa alasan, Tang San yang biasanya selalu lembut sekarang sangat haus akan kemenangan di hatinya. Kualifikasi Kota Surga Do sekarang telah berakhir, dan menurut urutannya, sudah waktunya untuk upacara penghargaan, memberikan 5 tim teratas bukti kualifikasi untuk kompetisi peringkat. Namun karena kerusakan pada Central Stage di pertandingan sebelumnya, proses ini juga disederhanakan. Akademi lain yang tidak maju tidak akan berpartisipasi dalam upacara penghargaan, hanya 5 tim teratas yang akan naik untuk menerima hadiah mereka di platform tempat duduk VIP. Upacaranya tidak rumit. Pada deklarasi penyiar, kapten dan wakil kapten dari tim peringkat teratas melangkah ke platform. Karena Akademi Godwin dan Akademi Thunderclap memiliki hasil yang sama, keduanya dengan 26 kemenangan dan 1 kekalahan, dan Akademi Godwin pernah menang atas Akademi Thunderclap, peringkat ditetapkan sebagai Akademi Godwin peringkat pertama, Akademi Thunderclap kedua, Akademi Shrek peringkat ketiga dengan 24 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan, Akademi Blazing berada di peringkat keempat dengan setengah kemenangan lebih banyak dari Akademi Skywater, dan Akademi Skywater masih kelima. Mewakili Akademi Shrek untuk naik ke peron adalah Dai Mubai dan Tang San. Saat keduanya melangkah ke peron, mereka segera merasakan beberapa tatapan jahat. Yang paling membara di antara mereka adalah Huo Wu dari Blazing Academy. Dia tidak pernah menerima dikalahkan oleh Tang San, dan tidak merenungkan kekuatannya sendiri, melainkan menyalahkan kekebalan api Tang San. Meskipun Akademi Blazing berhasil maju, didorong oleh Akademi Shrek dengan setengah kemenangan membangkitkan kemarahan di hatinya lebih kuat. Selanjutnya, Yang Mulia dan 7 Pagoda Ubin berlapis harta karun serta Uskup Platinum Sala secara pribadi akan memberikan bukti kualifikasi untuk memasuki kompetisi peringkat serta uang penghargaan. Bukti kualifikasi sebenarnya adalah surat pribadi. Tidak ada kekhawatiran siapapun akan memalsukannya. Lagi pula,
Spirit Hall dan Heavendoe Empire sama-sama tahu akademi mana yang telah maju. Tapi Tang San dan Dai Mubai tidak tahu tentang uang penghargaan sebelumnya. Uang penghargaan yang diterima 5 akademi teratas adalah sama. Lagi pula, ini hanya kualifikasi. Setiap tim menerima 10.000 koin roh emas yang dikeluarkan oleh Heavendoe Empire. Namun di final, hadiah untuk 3 finalis diberikan oleh Aula Spirit. Penghargaan yang diberikan, penyiar memberikan kata kepada Kaisar Sueye di kursi kehormatan. Tatapan Kaisar Sueye menyapu anggota tim yang berdiri di depannya, matanya secara khusus berhenti pada Tang San selama beberapa detik, lalu tersenyum berkata, "Pertama-tama, anak-anak, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Kamu telah berhasil memperoleh kualifikasi untuk maju dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini. Sebagai penguasa paling senior dari Heavendoe Empire, aku bangga padamu. Kalian semua adalah harapan masa depan kekaisaran. Dan sebagai pemimpin setiap tim, kekuatan Anda juga telah menunjukkan efek terpentingnya dalam kompetisi. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk memberi Anda 10 gelar Viscount, 1, dan kepada anggota 5 akademi Anda yang bersaing gelar Baron. Setelah Anda lulus, gerbang rumah tangga kerajaan akan terbuka untuk Anda kapan saja. Wilayah kekuasaan Anda semua akan dialokasikan setelah kelulusan Anda." "Yang mulia, itu tidak akan berhasil." Salas tiba-tiba menyela dengan kasar dari samping. Berani menyela kata-kata Kaisar, ini jelas menunjukkan pengaruh luar biasa dari Spirit Hall. Kaisar Sueye memandang Salas dengan acuh tak acuh. "Apakah ada yang tidak pantas?" "Uskup mulia Anda Salas." Salas berkata, "Dalam kompetisi sebelumnya, tidak ada preseden pemberian gelar bangsawan. Terlebih lagi, bukankah gelar yang diberikan terlalu tinggi? Apakah itu Heavendoe Empire atau Starluo Empire? Gelar bangsawan diberi peringkat dari yang tertinggi seperti Duke, Marquis, Count, Viscount, Baron. Membagikan 10 gelar bangsawan Viscount hanya untuk kualifikasi. Kemurahan hati Kaisar Sueye sudah cukup untuk mengejutkan siapapun yang hadir." Kaisar Sueye hanya menggunakan satu kalimat untuk membungkam Salas. "Yang mulia, menganugerahkan gelar bangsawan adalah masalah internal kekaisaran, tidak terkait dengan Spirit Hall. Tidak terkait dengan turnamen saat ini. Saya hanya mengagumi anak-anak ini dan memberi mereka hadiah, itu saja. Mereka mewakili kerajaan Dou surga kita dalam turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut kali ini. Saya juga akan memberi Anda janji di sini. Jika ada tim di antara kalian yang bisa mendapatkan kemenangan akhir di turnamen, gelar bangsawan dari semua orang di tim akan dipromosikan satu tingkat, dan pada saat yang sama akademi akan diberikan awalan, imperial, menerima dukungan finansial dari kekaisaran. Sebagai pemimpin tim mereka, bahkan jika para pemuda ini telah melihat sebagian dari dunia, saat rangkaian hadiah besar Kaisar Sueye dihancurkan, mereka masih dibiarkan agak bodoh. Apa yang dilambangkan dengan gelar bangsawan? Seorang Viscount sudah bisa memiliki wilayah dan pelayan mereka sendiri, dan masih menarik tunjangan tertentu dari kekaisaran. Jumlah ini saja sudah cukup untuk hidup. Meskipun banyak Master Roh memiliki gelar bangsawan, mendapatkannya dari kerajaan dan adipati itu mudah. Mendapatkan gelar kekaisaran tidak sesederhana itu, terutama secara langsung diberikan gelar Viscount. Wilayah yang bisa dimiliki Viscount sudah menjadi kota kecil. Bahkan yang lebih berharga, Kaisar Sueye telah menjamin kepada 10 orang ini bahwa setelah akhir turnamen ini, mereka akan langsung diberikan wilayah kekuasaan. Dengan kata lain, gelar mereka benar-benar bukan hanya kata-kata kosong, melainkan benar-benar bangsawan dengan wilayah. Ekspresi Salas tampak sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi di matanya ada ekspresi dingin dan kejam. Sebagai kapten dan wakil kapten dari 5 tim yang memenuhi syarat, mereka semua adalah Master Roh muda elit, satu lebih cerdas dari yang lain, dan dari janji Kaisar Sueye dan protes Salas, mereka semua bisa merasakan bau mesiu yang terkandung di dalamnya. Ning Fengzi hanya duduk tersenyum dan diam di samping. Ternyata semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kaisar Sueye pada dasarnya tampaknya tidak memperhatikan ekspresi jelek uskup Platinum Salas, dan tersenyum berkata, "Selanjutnya adalah kompetisi peringkat, yang juga diadakan oleh Empire. Tapi lokasinya akan berubah dari Heavendoe Great Spirit Arena menjadi tempat berburu rumah tangga kekaisaran. Pada saat itu, 10 tim dari 5 kerajaan dan adipati akan datang untuk bersama-sama melakukan kompetisi peringkat dengan Anda. Saya harap 5 akademi Anda akan berada di antara yang terbaik, memegang peluang terbaik di final. Kompetisi peringkat adalah panggung terbaik untuk menunjukkan kekuatanmu sendiri. Ketika saatnya tiba, untuk 3 siswa yang memperoleh jumlah kemenangan tertinggi dalam kompetisi peringkat, kekaisaran akan memberikan binatang roh untuk promosi gelar Anda berikutnya.
Anda dapat memilih jenis apa yang Anda inginkan, dan kekaisaran akan menjamin binatang roh di bawah 30.000 tahun budidaya. Baik Akademi Shrek atau Akademi Empat Unsur, janji Kaisar Sueye saat ini membuat jantung mereka berdetak lebih cepat daripada gelar bangsawan sebelumnya. Bahkan Tang San tidak bisa menahan perasaan denyut nadinya lebih cepat. Faktanya, 10 pemimpin tim Akademi ini semuanya memiliki peringkat-peringkat ke-40 atau lebih. Peningkatan gelar mereka berikutnya akan berada di peringkat ke-50. Meskipun cincin roh peringkat ke-50 tidak sepenting yang ke-30, peringkat ke-50 masih merupakan tingkat pertama di mana cincin roh 10.000 tahun dapat diperoleh. Seberapa kuat cincin roh 10.000 tahun pertama akan memiliki pengaruh besar pada semua masa depan mereka. Jika mereka dapat dengan bebas memilih binatang roh yang mereka butuhkan, itu tidak diragukan lagi akan memiliki manfaat yang sangat besar. Tidak hanya mereka tidak perlu mengambil risiko atau membuang waktu, tetapi mereka juga dapat menunjukkan semangat mereka sendiri hingga tingkat yang paling tinggi. Dari peringkat ke-50 dan seterusnya, kecepatan kultivasi Master Roh akan turun secara substansial. Memiliki jaminan untuk cincin roh 10.000 tahun pertama mereka tidak diragukan lagi dapat membuat mereka mempertahankan keuntungan yang kuat dari peringkat ke-50 hingga ke-60. Manfaat untuk pertumbuhan masa depan mereka tidak akan terbatas. Melihat api yang berangsur-angsur naik di mata 10 elit, Kaisar Sueye tersenyum dengan tenang. Kompetisi peringkat akan diadakan dalam 1 bulan. Saya harap Anda dapat membuat terobosan lebih lanjut di bulan ini. Baik. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Anda semua adalah anak-anak yang cerdas. Saya pikir Anda akan membuat pilihan yang paling cerdas. Selesai berbicara, tatapan Kaisar Sueye menyimpang sejenak, menyapu wajah Uskup Platinum Salas. Kemudian, di bawah perlindungan pejabat tinggi kekaisarannya, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Salas sedikit berkedut, tetapi ekspresinya sudah benar-benar tenang, tidak ada yang terlihat dari keburukan sebelumnya. Seperti yang dikatakan Kaisar Sueye, meskipun dia tidak menyatakannya dengan jelas, para pemimpin tim akademi semua mengerti maksudnya. Empire and Spirit Hall, pilih yang pertama. Hati Tang San sedikit berkedut. Apa yang Kaisar Sueye katakan hari ini sepertinya bukan sesuatu yang harus dikatakan seorang raja. Spirit Hall sangat kuat, mungkinkah Kaisar Sueye ingin menunjukkan kekuatan? Dengan kata lain, apakah konflik antara Heavendoe Empire dan Spirit Hall sudah mencapai kondisi yang tidak dapat didamaikan? Lebih baik tidak ikut serta dalam urusan politik ini. Dia tidak tahu tentang orang lain, tetapi jalannya sendiri sudah sangat jelas, dan dapat dengan mudah diringkas dalam satu kata, kebebasan. Tang San telah menetapkan tujuan yang sangat jelas untuk dirinya sendiri. Batas semangatnya, batas sekte Tang. Tang San dan Dai Mubai berjalan keluar dari Heavendoe Great Spirit Arena bersama. Yang lain menunggu mereka di luar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memanggil Tang San. Tang San? Tang San menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sesuatu yang merah tumbuh lebih besar dalam penglihatannya, dikenali olehnya sebagai Huowu. Apa yang kamu inginkan? Tang San bingung bertanya. Huowu mencapainya dalam beberapa langkah, langsung berjalan sampai dia berdiri kurang dari 1 meter dari Tang San. Harus dikatakan bahwa menghadapi Huowu memiliki sedikit tekanan. Karena tinggi badannya cukup menonjol di antara para gadis, saat ini dia bahkan sedikit lebih tinggi dari Tang San. Faktanya, bersama dengan menyerap Pit Demon Spider tingkat 10.000 tahun sebagai cincin roh keempatnya, tubuh Tang San sudah lebih berkembang daripada orang-orang sezamannya. Saat ini tingginya mendekati 1,80 meter, dan Huowu tepat 1,80 meter. Huowu menatap ini, bukan penampilan yang luar biasa, selalu tampak marah. Tang San, apakah kamu punya keberanian untuk melawanku tanpa roh? Tang San menatap kosong sejenak, kelompok Akademi Shrek di sebelahnya semua tersenyum. Mereka semua sangat jelas tentang kemampuan tempur fisik Tang San, dan Tai Long pernah mengajukan permintaan ini kepadanya, hasilnya meninggalkan kepala dan wajahnya di tanah. Sambil menggelengkan kepalanya, Tang San berkata, aku tidak punya waktu luang. Kamu? Pupil mata Huowu tiba-tiba berkontraksi, bukankah kemampuan tempur jarak dekatmu sangat kuat? Alis berkerut, Tang San menatap Huowu. Melihat ini seperti wanita api, dia sekali lagi mengulangi, maaf, saya tidak punya waktu luang. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pesta Akademi Shrek, tanpa ingin terlibat lebih jauh dengan Huowu. Kamu pergi ke neraka. Kemarahan membentang hingga batasnya, kemarahan yang ditahan Huowu selama beberapa hari akhirnya meletus. Kaki kanannya tersentak, lurus ke belakang kepala Tang San. Dengan tinggi badannya, kakinya panjang, dan dia bergerak seperti kilat. Membedakan suara adalah kemampuan paling dasar di Tan Sekte,
Bagaimana Tang San membiarkannya dengan mudah melakukan apa yang dia inginkan? Mengambil langkah cepat ke depan, setengah berbalik, tangan kiri menembak keluar, dia langsung meraih pergelangan kaki Huo Wu. Huo Wu hanya merasakan momentum tendangannya menghilang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, langsung menghilang seperti asap dengan sedikit getaran di lengan Tang San. Tangan Tang San mencengkeram kakinya seperti catok, dan tidak peduli bagaimana dia mengerahkan dirinya, dia tidak dapat menariknya. Tangan kiri itu telah mengubah warna dan kilau batu giok gemuk domba. Mengangkat tangan kanan, mendorong kaki panjang Huo Wu, mengambil langkah ke arah Huo Wu, kaki kanan secara alami melangkah di belakang kaki kanan pendukung Huo Wu, secara bersamaan membungkuk ke depan, langsung memukul paha Huo Wu yang terangkat. Gerakan sealami awan yang bergerak dan air yang mengalir, dengan mulus menemukan titik lemah, meninggalkan Huo Wu tanpa kesempatan untuk bereaksi sebelum dia dikirim terbang oleh Tang San, jatuh ke pelukan Huo Shuang yang baru saja tiba. Tang San tidak menggunakan banyak kekuatan, cukup menampilkan metode mengontrol keren cacing dragon untuk menggunakan kekuatan melawan dirinya sendiri. Ayo pergi. Tang San menyapu kelompok akademis Rek yang semuanya melihat Huo Wu didorong-dorong dengan Schadenfreude, lalu pergi dengan langkah besar. Aku akan membunuhnya. Huo Wu ingin bergegas keluar lagi setelah ditangkap oleh kakak laki-lakinya, tetapi ditahan dengan paksa oleh Huo Shuang. Jangan buang nafasmu, kamu bukan lawannya. Sambil mendesah, Huo Shuang dengan kuat menarik kembali adik perempuannya. Dia tentu saja bisa melihat bahwa Tang San sudah memulai dengan lembut. Tepi mata Huo Wu memerah. Dia benar-benar agak tidak tahan memiliki sifat kompetitifnya sekali lagi diberi pukulan oleh orang yang sama.